Yang kedua, karena nur ini tempat memandang nyatanya wujud dirinya. Nur ini tempat memandang zohirnya akan dirinya yang batin nih, maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Yang mesti tertanam di dalam hati Bapak Ibu. Baik namanya Nur Ilahi maupun namanya Nur Muhammad. Hakikat kedua-duanya tiada lain itu adalah nur. Sedangkan nur itu adalah tempat memandang nyatanya wujud dirinya sendiri. Kalaulah nur itu tempat nyatanya memandang diri sendiri, maka nur itu tiada lain adalah dia. Maka disitulah yang dianya tadi, yang hu itu, menjelaskan dirinya Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Allah itu nur. Ya. Nurnya itu telah nyata kepada langit dan bumi ini. Nur ini telah nyata menjadi langit dan bumi yang disebut namanya alam semesta. Jadi tak payah Bapak Ibu untuk mencari, menemui dan mengenal nur itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Karena dia telah nyata, dia telah wujud, dia telah zahir pada alam semesta. Makanya untuk membuka rahasia nur itu, jangan nur itu diterjemahkan dengan cahaya. Jangan diterjemahkan dengan cahaya. Tapi pahamilah makna nur itu, tiada lain adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya itu nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud pada alam semesta, rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbeda, itu tiada lain adalah nur. Nur itu tiada lain adalah rahasia diriku. Namun kesempurnaan memandang nur, tempat nyatanya memandang rahasia diriku, inilah yang disebut nyatanya itu pada insan. Siapa insan tuh? Insan itu, inilah diri Bapak Ibu dia. Yang sudah nyata sempurnanya pada sekalian tubuh, pada sekalian ruh, pada diri Bapak Ibu. Maka kesempurnaan memandang Nur Muhammad sebagai rahasia untuk memandang nyatanya wujud Tuhan, zahirnya Tuhan. Pandanglah kepada diri, pandanglah kepada insan. Insan itulah kesempurnaan tempat memandangnya Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu tempat memandangnya rahasia Allah. Ini yang dikatakan Allah dalam sebuah hadis qudsi. Al-insanu siri wasiri sifati wasifati lagoiri. Insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah diriku. Maka siapa yang kenal dirinya? Siapa yang kenal insan? Pasti dia kenal aku, karena aku inilah sebenarnya yang menjadi rahasia insan itu.
yang dimaksudkan itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan Robnya. Karena Rob itulah yang menjadi rahasia dirinya. Ana fi abdi, zahirun Robbi fi bani abdi. Aku ini sudah nyata pada dirimu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan? Kenapa tidak kamu tilik? Tidak kamu pahami dan tidak kamu rasakan? Akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Rahasia dirimu itu aku. Akulah yang rahasia dirimu itu. Dirimu itu sebenarnya nggak ada. Kalaulah dirimu itu sebenarnya tidak ada, maka yang sebenar ada ya aku. Kalau aku yang sebenar ada, maka dirimu itulah kenyataan untuk memandang nyatanya aku. Tidak ada siapa-siapa, karena akulah wujud secara mutlak. Wujudnya secara mutlak. Wujud yang secara mutlak itu tidak ada wujud yang lain. Tidak ada wujud siapa-siapa. Kalau masih ada wujud yang lain selain daripada dirinya, berarti Allah itu wujudnya tidak mutlak, karena ada diri yang lain. Karena dia cuma yang ada. Tidak ada yang lain. Maka di situ letaknya mutlak itu. Maka segala yang ada, segala yang wujud. Inilah kenyataan untuk memandang nyatanya wujud Tuhan itu. Kalau Ustaz buat contoh Bapak Ibu untuk mendekatkan pemahaman Bapak Ibu, untuk mengenal wujud yang mutlak ini. Ini apa namanya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bahasa Selangornya nih, dua ini apa namanya tuh? Ini. Ini ya, Bapak tuh nih. Kalau bahasa Bapak Ibu, ini apa namanya nih? Iya. Ruang ya. Nah, kita gunakan bahasa ruang. Kalau bahasa Pekemaru, kolong. Kolong sama dengan ruang. Nah, jadi mana yang nyaman Bapak Ibu, mana yang paham, ambil bagian itu. Pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu. Kolong, ruang, bukti adanya meja, atau meja ini bukti adanya kolong atau ruang tuh? Coba ibu-ibu lihat dulu. Ibu-ibu, ada Bapak boleh? Adanya meja. Hah? Meja. Pertanyaan Ustadz, ya. Yang ditanya yang dijawab. Yang nggak ditanya jangan dijawab. Kolong bukti adanya meja, meja bukti adanya kolong. Mana yang benar dari dua itu? Halo Bapak Ganteng. Nah, Bapak lah. Kolong ini, ruang ini bukti adanya meja, atau meja ini bukti adanya kolong nih? Coba Pak. Meja bukti adanya kolong. Ada yang berani tampil beda? Coba angkat tangannya. Alhamdulillah. Yang benar itu apa yang disampaikan beliau ini ya, mewakili. Ya boleh Bapak Ibu nanti pulang. Kena mau pulang, Ustaznya pulang. Meja inilah bukti adanya kolong, bukan kolong bukti adanya meja. Meja inilah bukti adanya ruang, bukan ruang ini buktinya meja. Kalaulah ruang ini buktinya meja, lihat, kalaulah kolong ini buktinya meja, Ustadz angkat mejanya, basuh Ustadz kiak meja kok, angkat, ada enggak kolongnya itu? Tidak ada. Ustadz letakkan meja lagi, ada enggak kolongnya? Nah, berarti bukan ruang, bukan kolong bukti adanya meja. Yang benar, sampai beliau, meja inilah bukti adanya ruang nih. Ya. Makna yang sebenarnya, nah baru Ustadz bawa kan? Pertanyaannya kembali, untuk beliau nih. Nah. Langit dan bumi ini bukti adanya Allah, atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi? Oh. Alhamdulillah. Allah itulah bukti langit dan bumi. Bukan bumi ini, bukan langit ini, bukan alam ini bukti adanya Allah.
Kalaulah alam ini bukti adanya Allah, maka lebih dahulu alam daripada Allah. Kalau alam tak ada, tentu Allah tak ada. Yang benarnya apa yang disampaikan beliau. Allah itulah buktinya langit dan bumi. Allah itulah bukti adanya alam. Tidak pun ada alam, Allah ada. Karena adanya alam itu karena Allah. Kalaulah Allah bukti adanya langit dan bumi. Kalaulah Allah bukti adanya alam. Lalu alam, langit dan bumi ini apa bagi Allah? Itu tempat memandang kezahiran Allah. Tempat memandang wujud Allah. Kalaulah langit dan bumi ini tempat memandang nyatanya Allah, wujud Allah, maka dikatakanlah langit dan bumi dan alam ini disebut wujudullah. 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 Nyatanya Allah. Tempat memandang kezahiran Allah. Namun lah itu artinya, namun akan tetapi tempat memandang nyatanya Allah, tempat memandang wujudnya Allah pada langit dan bumi, pada sekalian alam ini, nyata sempurnalah pada diri insan, pada diri Bapak Ibu. Rupanya diri Bapak Ibu inilah tempat nyatanya memandang rahasia wujud Allah secara nyata, terang dan jelas. Itulah maknanya. Zahiran Rabbi fi batni abdi. Zahirnya aku. Nyatanya aku, terangnya aku, jelasnya aku, wujudnya aku. Dalam pandangan hatimu. Dalam pandangan ainul basirahmu, dalam pandangan hakikat rahasia ruhanimu. Rupanya memandang Allah itu bukan dengan mata nih. Memandang Allah itu dengan mata dalam. Mata dalam itu mata hati. Mata hati itu adalah di dalam hakikat mata hati. Di dalam hakikat mata hati itu maksudnya di dalam rahasia hakikat mata hati itu. Bagaimana cara memandang Allah? Memandangnya dengan rahasia hakikat mata hati. Maka mata hati Bapak Ibu, hakikat rahasia mata hati Bapak Ibu, lenyapkanlah sekalian alam. Lenyapkan akan wujud dan sifat kita dalam pandangan rahasia hakikat mata hati. Maka nyatalah Allah pada skala alam, nyatalah Allah pada batang tubuh ini, karena dialah yang wujud semata-mata. Itulah maknanya. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu nih taobanya sama seperti cermin. Hati Bapak Ibu ini ibarat cermin yang bersih. Cermin yang bening. Yang tidak ada noda, yang tidak ada kotorannya. Siapa yang hatinya telah bening, sebening kaca. Berkilauan, mengkilat. Tak ada debunya. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam hatinya. Siapa yang mau menilik, menyenter, dan menyilau ke dalam hatinya. Tajalla rabbahu. Betul-betul Allah itu nyata. Betul-betul Allah itu terang. Betul-betul Allah itu jelas. Betul-betul Allah itu wujud dari segala yang wujud. Walaupun mata ini mampu memandang yang wujud, yang nyata, terang, dan jelas. Allah itu lebih nyata lagi dari apa yang dilihat oleh mata. Mata mampu memandang kursi ini yang nyata, terang, dan jelas. Allah itu lebih nyata lagi dari apa yang dilihat oleh mata pada kursi yang nyata dan terang ini. Alam ini nyata, alam ini terang, alam ini wujud, alam ini zahir. Diri Bapak Ibu nyata, diri Bapak Ibu terang, jelas, dan zahir. Rupanya Allah itu lebih nyata, lebih terang, lebih jelas
dari nyata, terang, dan jelasnya sekalian alam dan diri Bapak Ibu itu. Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak mampu memandang aku pada dirimu? Bukankah dirimu adalah nyatanya aku, Tuhan? Jadi orang yang mampu memandang akan kezahiran, kewujudan diriku, tentu adalah orang-orang yang hatinya telah mendapatkan cahaya nur ilahi. Itulah yang aku pilih, itulah yang aku tunjuki. Rupanya orang yang dipilih Allah lah yang bisa melihat, yang bisa berlikuk bermuhajahah dengan dirinya. Itulah yang dikatakan. Arabtu rabbi bi rabbi la ya'rifullah illallah. Aku kenal Tuhan, aku menyaksikan Tuhan, aku lihat Tuhan, ya karena Tuhan. Dan aku tidak bisa kenal Tuhan, tak bisa berjumpa Tuhan, tak bisa menyaksikan Tuhan kalau bukan karena Tuhan. Jadi menyaksikan Tuhan itu dengan Tuhan. Mencari Tuhan itu dengan Tuhan. Pahami, nikmati. Dengan ini memandangnya dengan hati itu. Maka kata kuncinya, siapa yang telah mengenal dirinya, bahwa dirinya itulah tempat memandang Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itulah tempat memandang Allah, maka disitulah Bapak Ibu sudah berlikuk namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bermusahadah namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bermuwajahah namanya. Siapa yang telah memandang nur sama, dia memandang yang punya nur. Siapa yang sudah mampu melihat nur, sudah sama dia memandang yang punya nur. Sekarang diberilah nur itu siapa namanya, pemilik nur siapa namanya. Ini bahasa syariat. Nur itu namanya Muhammad. Pemilik nur itu namanya Allah. Siapa yang bisa memandang Muhammad, dah sama dia memandang Allah. Siapa yang sudah kenal Muhammad, udah kenal dia dengan pemilik Muhammad tuh. Itu Allah. Siapa yang tahu dia rahasia Muhammad, maka dah kenal dia rahasia Allah itu. Karena Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Muhammad itu tempat menyaksikan nyatanya wujud Allah. Muhammad itu tempat memandang akan kezahiran nyatanya wujud Allah itu. Sekarang Nur Muhammad tak perlu Bapak Ibu cari. Sekarang Nur Muhammad itu tak perlu Bapak Ibu silau. Kenapa tak perlu dicari? Kenapa tak perlu disilau? Karena dia telah zahir, dia telah nyata, dia telah wujud pada batang tubuh Bapak Ibu.